Alhamdulillah rezeki dikasih minuman. Semoga aja Tulus memang membelikan aku. Gak ada embel-embelnya, pamrih. Nenek aku lagi istirahat, mau tidur siang. Tadi juga udah selesai minum susu. Teman-teman, aku mau nepatin janji aku ke kalian. Karena waktu kapan itu aku sudah bilang ke kalian kalau aku tuh ingin cerita panjang lebar dan ingin bikin video khusus mengenai kenapa aku tidak mau melanjutkan di majikan ini. Aku itu punya beberapa alasan ya teman-teman. Nah, di video kali ini aku akan jabarkan panjang lebar. Aku akan ceritakan sedetail mungkin kenapa aku tidak melanjutkan di majikan ini. Padahal aku sudah kerja 2 kali kontrak dan sudah begitu sayang kepada nenek. Bahkan aku tuh sudah menganggap nenek aku tuh seperti nenek kandungku sendiri. Dan aku bekerja dengan sepenuh hati. Langsung saja ke inti pokoknya ya teman-teman. Alasan-alasan kenapa aku memutuskan untuk tidak melanjutkan di majikan ini. Yang pertama itu adalah karena masalah makan ya. Di sini aku mau menjelaskan ke kalian. Aku tahu setiap TKW, setiap orang yang bekerja di Taiwan itu mempunyai minusnya masing-masing dan mempunyai rintangannya masing-masing. Menurut aku ini tidak adil banget ya. Kenapa tidak adil? Ya karena aku tuh sudah mengabdi sama majikan selama 2 kali kontrak. Dan wajar dong kalau aku berharap untuk harus ada timbal balik begitu loh. Karena setia dengan satu majikan selama 2 kali kontrak itu juga tidak mudah. Kita tuh sudah mengorbankan perasaan kita, kita tuh sabarnya sudah tingkat dewa gitu kan. Apalagi kita ngurusin pasien, ngurusin lansia, masih juga tanggung jawab bersih-bersih rumah. Jadi wajar sekali kalau sudah aku ikut mereka selama 2 kali kontrak, kenapa tidak ada perubahan masalah makan. Dan malah aku ngerasa itu majikan aku tuh malah semakin membiarkan gitu loh, semakin cuek, semakin masa bodoh begitu. Dan ya sudah, itu menjadi alasan kuatku untuk aku tidak, kayaknya aku nggak mau deh lanjut di sini gitu. Memang betul, aku tuh di sini kerjanya itu memang santai teman-teman. Bisa dibilang ya majikan itu nggak pernah nyuruh-nyuruh ya. Masalah pekerjaan rumah itu aku sendiri yang handle. Akan tetapi jangan dikait-kaitkan dengan masalah kewajiban majikan untuk kasih makan pembantunya selama 3 kali dalam sehari. Aku tuh pengennya tuh ya majikan itu jangan perhitungan gitu. Kecuali aku baru kerja hitungan bulan, sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan, silahkanlah perhitungan. Tapi di sini kan aku sudah ikut mereka 2 kali kontrak gitu loh. Harusnya adalah sedikit rasa terima kasih, entah itu ditunjukkan dengan kasih makan aku yang baik gitu, dipenuhi hak makan aku tuh tolong dipenuhi, terutama sarapan dan makan siang ya. Kalau majikan aku itu masaknya tuh cuman malam aja ya. Memang aku tuh dapat makan yang benar-benar makan itu memang malam, pas malam. Bahkan tertera di kontrak kerja memang harus berkewajiban 3 kali makan dalam sehari. Tapi kan majikan aku benar-benar melanggar peraturan, dan dia cuma ngasih makan aku tuh cuma malam aja, yang 2 kali itu diabaikan. Dan memang aku salah, aku tidak protes teman-teman. Aku salah, aku akui. Kenapa aku diem aja? Kenapa aku nggak nuntut hakku? Karena aku tidak berani teman-teman. Yaitu karena aku sungkan, karena aku nggak enak hati. Pokoknya susah dijelaskan lah teman-teman. Intinya tuh aku pengennya tuh majikan sendiri yang punya kesadaran gitu loh. Punya kesadaran untuk memenuhi kewajiban kasih makan pekerjanya 3 kali. Aku ikut mereka sampai 2 kali kontrak, bener-bener tidak ada perubahan, sama sekali tidak ada perubahan. Itu yang bikin aku males ya teman-teman ya.
Terus ada hal satu lagi yang aku tuh nggak tahu ya teman-teman, aku ngomong seperti ini tuh apakah aku menjelek-jelekkan majikan atau gimana tanggapan kalian, aku juga kurang tahu ya. Jadi alasan aku selanjutnya adalah majikan aku itu suka banget mengkonsumsi segala sesuatunya yang sudah kadaluarsa. Sekali lagi aku mohon maaf ya teman-teman, tolong kalian ambil sisi pelajarannya ya, ambil sisi positifnya aja ya. Jadi majikan aku itu hampir semua barang-barang yang dikonsumsi di sini itu semua sudah kadaluarsa ya. Tapi aku tuh tidak berani ngomong dan aku tidak berani berucap. Takutnya mereka itu tersinggung teman-teman. Aku masih menjaga perasaan mereka. Aku tuh cuma diem, ya ngebatin aja. Di dalam hatiku tuh cuma ngebatin. Padahal segala sesuatu yang kadaluarsa itu kan tidak layak untuk dikonsumsi ya. Tidak baik untuk kesehatan. Semua orang kurasa sudah tahu lah, sudah paham. Cuman majikan aku tuh nggak tahu wataknya seperti itu teman-teman. Jadi mungkin eman ya, mungkin sayang mau dibuang, belinya pakai uang. Tapi ya tidak dibenarkan juga seperti itu. Masa ya mengkonsumsi barang-barang yang sudah kadaluarsa itu kan bener-bener nggak bagus buat kesehatan. Aku minta tolong sama teman-teman ya yang menonton video aku ini, apakah kalian itu entah itu majikan kalian atau entah itu pasien yang kalian jaga itu, apakah mereka itu juga punya kesamaan ya mengkonsumsi barang-barang yang sudah kadaluarsa? Tolong komen ya teman-teman ya, aku tuh penasaran sekali. Dan apakah itu memang cuma majikanku aja yang unik atau bagaimana, atau memang sudah wataknya orang sini? Tolong komen ya teman-teman, please, aku mohon tolong komen. Siapa aja yang melihat video aku, tolong komen masalah ini ya. Karena buat kita orang Indonesia, kan kita itu sudah terdoktrin di otak kalau kita itu tidak boleh mengkonsumsi barang-barang yang sudah kadaluarsa, gitu kan. Dan aku pun juga seperti itu gitu loh teman-teman. Waktu aku tahu ya kebiasaan keluarga majikan aku mengkonsumsi barang-barang yang sudah kadaluarsa tuh aku kaget teman-teman. Tapi ya mau gimana, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Aku bisanya cuman ngebatin aja begitu. Aneh kan? Ini aku cerita satu hal yang menurut aku itu sudah sangat keterlaluan. Jadi nenek aku ini kan beliau sudah nggak makan apa-apa ya, cuma bener-bener di dalam lambungnya itu cuman isinya cuman susu aja. Kalian tahu mereka itu ngasih aku 2 plastik gede ya, itu plastiknya tuh gede dan di dalamnya itu isinya adalah susu-susu yang sudah kadaluarsa. Dan mereka bilang sama aku, katanya ini susu tolong kasihkan nenek minum. Jadi mereka itu nyuruh aku untuk menyeduh susu itu terus dikasihkan ke nenek minum. Menurut aku itu sudah sangat keterlaluan ya teman-teman. Apa mereka itu nggak lihat orang tuanya itu sudah seperti ini ya, sudah tidak makan apa-apa, kok ya tega, bisa-bisanya susu sudah kadaluarsa kok disuruh kasihkan ke ibunya. Jelas aku memang waktu itu tidak protes ya teman-teman, aku tuh ngakalin sendiri begitu. Dan itu susu-susu kadaluarsa itu kan itu modelnya kan saset-sasetan begitu. Nah itu setiap hari itu aku cicil, aku buangin. Dan kalau majikan tanya itu aku
Ya aku bilangnya iya, aku kasihkan minum, aku kasihkan nenek minum. Padahal tidak teman-teman. Padahal setiap hari, setiap kalau buang sampah itu pasti aku selipin entah 5 bungkus, entah 7 bungkus, itu pasti aku buang. Karena aku nggak tega teman-teman. Nenek aku tuh sudah nggak makan apa-apa ya. Di lambungnya itu benar-benar sudah isinya cuma susu tok. Kok ya tega, susu sudah kadaluarsa disuruh kasihkan orang tuanya. Aku aja yang merawat nenek aja sampai nggak tega. Makanya aku akalin seperti itu. Setiap malam kalau buang sampah itu selalu aku buangin itu susu-susu itu. Sekarang tinggal sisa sedikit. Kebangetan, menurut aku tuh majikan aku kebangetan ya. Nggak tahu jalan pikirannya bagaimana tuh aku nggak paham. Bukan hanya sampai di situ aja ya teman-teman. Asal kalian tahu, mungkin kalian tuh akan kaget ya dengar cerita aku. Bahkan bumbu-bumbu dapur yang ada di dapur kayak kecap asin, pokoknya segala macam bumbu-bumbu yang di dapur itu semuanya itu hampir sudah kadaluarsa dan masih dipakai, masih digunakan untuk masak. Jadi kalau kalian tahu sehari-hari yang aku makan, yang aku masukin ke mulutku dan masuk ke perutku, itu juga adalah semuanya adalah kadaluarsa ya. Aku cuman bisa berdoa, aku cuman bisa sebelum makan aku selalu ngucap bismillahirrohmanirrohim. Semoga apa yang aku makan bisa kasih kesehatan buat badan aku. Karena aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku tidak bisa menghindari. Karena mereka sendiri pun juga makan gitu loh. Mereka sendiri aja juga makan barang-barang kadaluarsa itu. Bagaimana dengan aku? Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Aku tuh mau nggak mau juga ikut makan. Tetapi padahal di dalam hatiku tuh sebenarnya memberontak ya. Kalau kalian tanya bumbu dapur apa aja sih? Banyak. Bahkan dari maaf kata ya, dari garam aja itu tuh sudah kadaluarsa. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, tetap aja masih dipakai. Aku tuh nggak ngerti. Aku tuh bener-bener gaya hidupnya majikan aku tuh tentang hal-hal kadaluarsa sampai segitu parahnya. Aku tuh sampai nggak bisa mikir teman-teman. Jadi majikan aku tuh kayak menimbun barang gitu ya. Entah dulu asal mulanya tuh bagaimana aku nggak tahu. Mungkin dia itu beli dalam stok yang banyak terus disimpan terus nggak habis. Akhirnya pas kadaluarsa sudah jatuh tempo mau dibuang sayang, karena mereka mikirnya itu pas beli kan pakai uang gitu. Jadi mau dibuang sayang, akhirnya tetap aja dikonsumsi. Ya, begitulah teman-teman ya. Kalau kalian mau tahu apa aja barang-barang yang kadaluarsa yang mereka konsumsi, bumbu-bumbu dapur, ada beberapa minyak goreng pun juga ada yang kadaluarsa ya. Enggak, di rumah itu banyak minyak goreng berbotol-botol. Itu pun kulihat itu sudah kadaluarsa teman-teman. Teman-teman, aku tuh bisa membedakan mana tanggal produksi dan mana tanggal kadaluarsa tuh aku bisa membedakan ya teman-teman. Jadi kalian jangan ngecharge aku, wah nanti jangan-jangan Mbak Wanti tuh salah lihat, mungkin itu tuh tanggal produksinya. Enggak teman-teman, aku tuh bisa membedakan mana tanggal produksi dan mana tanggal kadaluarsa. Aku bisa membedakan. Kopi, teh, minuman kayak minuman serbuk gitu, yang minuman musim panas, minuman musim dingin, itu juga banyak yang kadaluarsa masih tetap aja dikonsumsi. Terus udah gitu kayak ini deterjen cuci baju, terus semprot itu loh teman-teman, semprot untuk kompor,
itu semprot cairan untuk pembersih kompor itu juga kadaluarsa. Pokoknya apapun itu banyak banget yang kadaluarsa. Serius teman-teman. Jadi aku ingatkan sekali lagi ya, ini tuh bukan tangga produksinya ya, bukan. Aku tuh bisa membedakan, dan itu semua itu tuh kadaluarsa. Bahkan kopi yang dia majikan aku kan sukanya minum kopi pahit ya, kopi hitam itu. Dan di rumah itu ada mesin penggilingnya sendiri gitu loh, dia bikin sendiri dan dia minum sendiri. Bahkan kopi itu ya, kopi bijian itu, kopi hitam itu tuh sudah expired dari tahun 2000 berapa ya, 2017 apa 2018 kalau nggak salah. Itu masih dia giling dan masih dia konsumsi untuk minum setiap harinya. Aku ngomong begini tuh tidak mengada-ada ya, aku tidak berbohong teman-teman, aku ngomong apa adanya. Dan sekali lagi aku minta tolong sama kalian, tolong kalian ambil hikmahnya dari apa yang sudah aku ceritakan ini ya. Barangkali ada sisi positif yang bisa kalian ambil, silahkan. Dan yang tidak baik-baik silahkan dibuang, jangan ditiru, jangan diikuti. Nah itu ya, masalah makan dan masalah barang-barang kadaluarsa yang masih dikonsumsi ya. Aku tuh sudah kerja ikut mereka 6 tahun. Jadi aku tuh ngelotok, aku tuh hafal keseharian mereka bagaimana, aku tuh sangat-sangat hafal. Kemudian lanjut alasan yang selanjutnya, kenapa aku memutuskan untuk tidak lanjut di majikan ini. Alasan selanjutnya yaitu karena masalah anaknya. Jadi begini teman-teman, majikan aku itu masih punya anak bontot satu, perempuan ya, umurnya itu 25 tahun. Dan itulah kenapa aku tuh tidak pernah ya memasukkan si bontot. Aku tuh manggil dia tuh si bontot ya. Aku tuh tidak pernah memasukkan si bontot ke dalam video aku, karena aku memang gak mau gitu berurusan sama orang itu ya. Asal kalian tahu aja, jadi rumah majikan aku ini kan kecil dan kamarnya itu cuman satu. Di lantai 2 ini kamarnya cuman satu, dan kami itu tidurnya bareng-bareng bertiga. Jadi aku, nenek, dan si bontot. Kalau kamarnya majikan ada di atas ya. Rumahnya itu kecil teman-teman. Jadi kamar itu kamar bersama. Nah, kenapa aku sampai tidak betah dengan si bontot? Aku kasih tahu alasannya. Dia itu punya tabiat yang gak baik ya. Dia itu punya kebiasaan yang buruk. Dia itu suka mainan, apa ya teman-teman? Maaf ya teman-teman ya. Suka mainan alat itu. Nanti aku nggak bisa mengucapkan ya, nanti, tapi aku tulis ya. Jadi si bontot itu suka mainan, aku tulis, kalian paham ya. Hampir setiap malam tabiat anak itu mengganggu istirahatku.